Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, yang mana mudah-mudahan kesehatan tersebut kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat, yang mana pada kesempatan kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Baik, untuk pertanyaan pertama datang dari Ibu Erna asal Palembang, ya, yang menanyakan apakah boleh anak almarhum memakai uang takziah pelayat yang diletakkan di kotak dan dipakai untuk keperluan pribadi tanpa diberitahukan kepada saudara yang lain, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Uang takziah ini satu tradisi atau adat yang bagus, ya, dimana apabila ada seseorang, tetangga, apalagi keluarga meninggal, maka handai tolan keluarganya, tetangganya itu datang, iya, kemudian tentu menyampaikan takziah dengan kata-kata, juga ya menyelipkan sedikit rezeki, ya, ditampung di baskom lah atau di mana, kan begitu, ya. Ini sesuatu yang bagus, ya, untuk terus kita pelihara, kita lestarikan. Ada pertanyaan di sini. Uang takziah mungkin yang terkumpul itu cukup signifikan, ya kan? Karena ya walaupun ratusan-ratusan, tapi kalau dari orang banyak jadi juta. Nah, pertanyaannya, ada dari anak almarhumah, jadi anggota keluarga anak almarhumah ini memanfaatkan menggunakan uang takziah tersebut untuk keperluan pribadinya, tanpa musyawarah dengan keluarganya atau saudaranya yang lain, ya. Pertama, kita posisikan dulu uang takziah ini tentu sifatnya hibah, ya, dari para pelayat itu hibah. Berarti kan sudah diniatkan untuk meringankan beban lah, keluarga. Ya. Berarti hibah untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, haknya tentu hak keluarga, ya kan. Kalau sudah hak keluarga, bisa saja dipakai, bisa saja dibagikan, ya kan. Tentu etikanya, akhlaknya ini, ya, selain bersyukur kepada Allah, ya berterima kasih dan mendoakan para pelayat, ya kan. Keluarga kumpul, mungkin ada yang paling tua yang dituakan. Coba ini alhamdulillah kita dapat doa dan dapat uang layatan dari tetangga, saudara, kumpulkan jumlahnya sekian, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Lalu karena ini tidak ada yang ngambil inisiatif seperti itu, justru inisiatifnya di antara anaknya itu menggunakannya. Karena statusnya ini hibah untuk keluarga, menjadi milik keluarga, ya, tapi bukan milik seseorang. Milik grup, milik kolektif, milik bersama. Nah, anak ini hanyalah anggota bagian dari kebersamaan itu. Ketika dia menggunakan, ya, karena ada hukum syirkah kebersamaan, dia berhak untuk menggunakan itu. Cuma menodai etika di sini, tidak ngasih tahu sama yang lain, itu saja. Dari sisi hak ada hak, jadi yang dia gunakan ya tidak haram, halal, hanya saja ada kekurangan secara etika. Jadi halal, ya bagusnya diingatkan nanti oleh yang lainnya, Mbok jangan begitu, ya kan, begitu. Walaupun itu
kamu punya hak, tapi kan ini untuk keluarga yang ditinggalkan. Bagusnya ya kita kumpul dulu, ngomong dulu bagaimana, lalu ya mendoakan kepada para pelayan, mudah-mudahan rezekinya ya diberkahi Allah. Diberkahi Begitu, Allah. kan. Baik. Wallahu a'lam. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Anissa asal dari Serdang yang menanyakan, apakah cadar itu wajib buat wanita dan batasan mana saja aurat wanita itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu waktu Asma bint Abu Bakar ya itu datang ke ayahandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Rasulullah ada kakaknya Asma, yaitu Asma ini tidak menutup mukanya, datang saja begitu, tapi menutup aurat, yaitu kepalanya iya, dan yang lainnya jelas. Hanya yang masalah kurang sempurna cara menutupnya. Maka Rasulullah menegur, ya Asma, innal mar'ah idza balagatil haidah, perempuan itu kalau sudah usia haid, artinya udah dewasa, gitu kan? Udah balik. Ya, la tahilu laha an turo. Tidak halal baginya kalau terlihat. Ya kan, kalau terlihat ya, kecuali beliau mengisyaratkan kecuali wajah dan telapak tangan. Gitu. Diisyarat begitu, kecuali ini. Mengambil dari isyarat Rasulullah SAW tersebut berarti aurat perempuan yang balighah itu jami'u badaniha, keseluruhan badannya harus ditutup ya, dikecualikan yaitu al-wajh wal kaffaini, kan begitu. Begitu takbir para fuqaha itu, wajah dan dua telapak tangan ya kan. Kenapa? Ya, ulama yang lain memberikan taklil karena ini memang termasuk dalam ayat itu illa ma dhahara minha, sesuatu yang lebih sering perlu ditampakkan. Ya, kalau wajah kan dalam bermuamalat ya, kita kemana itu kan agak sulit ya kan. Kemudian kedua telapak tangan juga mungkin ngambil situ, ngambil ini, belanjanya ini kan begitu. Sesuatu yang illa ma dhahara minha illa ma da'atid darurah li idhariha, sesuatu yang karena tuntutan keperluan harian itu perlu ditampakkan, maka itu ya menjadi dikecualikan dari aurat. Nah itu, jadi Islam benar-benar di sini selain norma yang sempurna, tetapi hal-hal yang perlu untuk keperluan muamalah, yaitu ada taisir, kemudahan, ya kan. Nah, itu di situ. Jadi intinya wajah dan dua telapak tangan itu dikecualikan dari aurat. Pertanyaannya, apakah cadar itu ya wajib? Nah, cadar ini kan nutup muka, niqab. Berarti sesuai dengan hadis tadi ya itu tidak wajib, tapi para ulama ya berijtihad itu mustahab ya, supaya ya tentu lebih terjaga, lebih aman. Jadi hukumnya bukan faridah tapi mustahabah, ya kan. Kita di sini tentu saja kebutuhannya, kalau yang mustahab itu kalau dalam keadaan normal apalagi wanita cantik tentu saja lebih bagus, aman, ya kan, karena menghindari fitnah. Tapi ada fitnah lain, ini fitnah sosial politik sekarang ini, iya kan, yaitu stigmatisasi, ya kan, ya itu dengan radikalisme eksklusif. Nah, eksklusif, ya ini, itu sehingga ditandai, ya kalau laki-laki itu yang good looking, yang cingkrang,
kalau perempuan itu cadaran dan seterusnya. Nah, ini tentu dari sisi maslahat dakwah ya tidak maslahat. Bahkan kalau dibuntuti terus lalu di stigma itu kan tentu mudarat jadinya. Ya, Jadi ditimbang-timbang sesuatu yang asalnya mubah atau anjuran, kalau da'atid darurah ditutup. Tapi justru kalau daruratnya sekarang ini karena ada stigmatisasi yang demikian, ya tidak ditutup. Itu lebih maslahat, insyaallah, kan begitu. Jadi aslul hukminya tidak wajib. Ya, pilihannya adalah pertimbangan mana yang lebih maslahat untuk dakwah. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Lulu asal Bangka Belitung. Menanyakan, saya seorang muslimah yang bermadhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i dikatakan bahwa semua bagian anjing itu adalah najis. Saya melihat di rumah ada bekas atau injakan dari kaki anjing yang diperkirakan itu. Apakah itu najis dan saya merasa was-was dengan hal tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Dari redaksi pertanyaannya itu, ya, injakan atau bekas telapak anjing, ya kan? Nah, itu pun tidak yakin tadi itu redaksinya itu, dugaan ya? Dugaan ya. Saya kira. Perkiraan. Perkiraan. Nah ini karena dipermainkan dengan zunun, ya, perkiraan itu antara perkiraan dan kehati-hatian menjadikan dia was-was. Tuh kan, kena was-wasa. Nah udah, kalau udah was-wasa itu udah makanannya setan itu. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Jangan perturutkan setan itu. Ambil yang yakin. Ya, yang yakinnya apa? Pertama itu kan tidak yakin bekas telapak anjing satu, ya kan? Diperkirakan. Itu udah, jangan membuat sesuatu yang tidak yakin. Yang kedua, ya, anjing itu sendiri kan tidak muttafaq alaih kenajisannya. Ya, satu madhab saja kan membolehkan kok, iya kan. Madhab-madhab yang lain ya tentu tidak. Artinya kan yang ada nasnya kan idza walagha fihil kalbu wal wulu, yaitu jilatan. Itu disepakati karena ada nasnya begitu. Berarti selain lidah, air liur, jilatan, ya jangan ditarik-tarik ke situ kan. Tetap ala asil hukmi, pada hukum asalnya yaitu suci. Gitu kan, tidak najis. Nah, jadi saran saya ya ambil yang lebih aksar anatan, lebih menenangkan, kembali kepada aslul hukmi saja. Tidak dipermainkan oleh zunun. Ya, jangan ya. Akhirnya kan bisa sakit ya kan. Itu. Wallahu a'lam. Baik. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Nana asal Jawa Tengah. Ya, mohon pencerahannya. Maaf, saya mau bertanya apakah sudah jatuh talak apabila suami mengirim pesan kepada orang tua istri yang mengatakan bahwa suami ingin mengakhiri hubungan karena sudah tidak ada kecocokan. Dan suami mengatakan kepada orang tua istri bahwa di antara suami istri sudah sepakat mengakhiri hubungan, yang padahal sebenarnya istri tidak sepakat akan perpisahan tersebut. Ya, mohon pencerahannya. Ya, nikah dan talak dan itak, yaitu memerdekakan, itu kan dengan kata-kata. Disinilah memang kata-kata dalam Islam itu mengandung konsekuensi hukum. Termasuk wakaf. Ya, itu kata-kata. Jadi itu kan. Tapi kata-kata itu harus ya kalam yang muakkad. Artinya terkonfirmasi. Makanya dalam ijab qabul kan wali menyampaikan ijab, ya mantep misalnya, lalu pengantin laki-laki qabul menerimanya, para saksi itu memperhatikan mantep enggak nih penerimaannya, mantep. Jadi kalau agak kurang kan tolong diulang, ya kan, karena soal kata-kata itu harus muakkad,
begitu. Terkonfirmasi. Nah ini dari redaksinya sepertinya belum muakkad, belum bisa dikonfirmasi. Oh, istrinya saja kan tidak ada rencana pisah, itu kan persepsi ya suami. Dari persepsi itu dia berkirim Pesan. WA pesan ke mertuanya. Mertuanya. Talak itu bukan ke mertua, ya kan? Ya ke istri. langsung. Kata-kata langsung atau tidak langsung, tapi dipahami katalak itu tidak ada kemungkinan lain. Istrinya paham, jadi si istrinya paham. Oh, ini Saya ada ditalak. WA. Oh, saya berarti sudah ditalak. Jelas. Udah jatuh tuh. Ya nggak perlu ngider kemana-mana, ya kan? Iya, ini jadi karena belum paham orangnya, lalu ya udah ngobrol dengan istri, ya kita nggak cocok, ya nggak perlu begitu-begitu. Kalau mau udah nggak cocok ngomong aja gitu kan. Nah itu jadi karena kata-katanya itu belum bisa terkonfirmasi, jadi statusnya masih suami istri, iya kan. Kita lebih hati-hati ya untuk sesuatu yang berakibat membubarkan ya ikatan rumah tangga. Itu kan bukan hanya suami istri yang bubar, anaknya bagaimana. Jadi jumhur ulama itu sangat hati-hati, oleh karenanya tolak 3 itu jumhur tidak mengatakan 3, 1 aja kan. Karena kita menjaga ya, pernikahan. Anaknya itu bagaimana? Ya, menjaga. Ya, suami istri mungkin karena emosi bubar. Lalu anaknya bagaimana? Ya kan, ya itu nggak bisa begitu kan, main emosi seperti itu. Jadi saya berpendapat belum jatuh karena memang belum terkonfirmasi. Iya, gitu kan. Kalau ada rencana sebaiknya jangan diteruskan. Mendingan ya baikan lagi, apa yang masalah ya diselesaikan begitu. Wallahu a'lam.